Tobat itu apakah dilafazkan atau di hati dalam arti jahar atau sir? Dan itu artinya dihafalkan, dikeraskan atau sir di hati. Nah, untuk masalah teknisnya itu dua-duanya boleh. Mau dijaharkan Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, boleh, atau di hati aja. Itu kayak Kak Rahmat, dia rutin tiap malam gini aja dia. itu kita harus baik-baik sangka dia itu lagi ketobat ya sir ya. Dia gini sampai subuh gini aja dia. Wali iya. Itu kalau masih jahar berarti bukan wali. Kalau wali itu udah sir ya. Nah, itu Kak Rahmat kayak gitu dia. Saking sirnya bunyinya beda. Beda. Itu aslinya lagi ketobat. Nah, tapi untuk masalah yang ahsannya itu kalau untuk di ketobat bagusnya dilafalkan. Tapi jangan keras-keras juga, pelan-pelan aja. Makanya ada sir, ada khofi, ada jahar. Jadi gini nih, urutannya itu gini. Jahar, khofi, sir. Jadi kalau jahar mah emang keras, khofi mah sedang gitu. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan, sedang. Nah kalau sir mah emang rahasia banget. Jadi bagus sama kita khofi itu. Jadi artinya nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan, sedang. Jangan. Ukuran apa itu, Pak? Hah? Khofi itu patokannya seukuran apa? Oh. Apa Kurang ya, namanya sekedar sekedar kedengaran di telinga Itu sendiri? khofi itu kedengaran telinga sendiri. Dan emang kita itu di dalam fikih itu Nahdlatul Ulama disebutkan bagusnya kalau kita sholat itu disuarakan, tetapi yang penting sama dengan kita aja, jangan pelan-pelan. Jadi minimal kita dengar, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sama kita itu kayak gitu. Jadi utamanya kalau kita lagi sholat itu kedengeran sama telinga sendiri, tapi jangan keras juga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nanti bingung ini mana imam mana makmum. Nanti bingung. Nah, jadi patokan khofi itu seperti patokan orang yang sholatnya itu ngikuti sunnah bacaannya. Artinya yang penting kedengar sama telinganya. Kan kalau misalkan Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi, itu jahar namanya. Tapi kalau Astaghfirullahaladzim, terus itu khofi. Tapi jangan kopi, bukan, beda, ada takutnya kopi, Karamat besok kopi dan beda dia. Jadi ukuran khofi itu kedengaran sama telinga kita. Kalau jahar itu kedengaran sama semuanya. Kalau sir hanya kita yang dengar. Jahar, khofi, sir. Samar kan? Ikutin kantor kan. Pikiran mandi tobat. Kita naruh flash di belakang kelar. Kayak gitu ya. Jadi bagusnya dilafalkan aja, dilafalkan. Karena dilafalkan itu salah satu cara biar kita khusyuk. Karena kalau nggak dilafalkan itu pasti ujung-ujungnya beda alam. Lari. Pasti beda alam. Kalau di hati itu pasti beda alam. Nah, maksudnya kita lebih utama dilafalkan itu biar kita nggak pindah alam. Kalau udah sir itu awalnya mau bagus. Lama-kelamaan gitu doang tuh. Makanya bagusnya kita dilafalkan aja, disuarakan, biar kita jangan dulu pindah alam. Kalau udah di hati pasti pindah ke alam mimpi, beda lagi alamnya, alam malakut. Yang kedua apa tadi, dzikir pondasi. Apakah harus dibarengkan dengan mandi tobat ataukah nunggu mandi tobat dulu? Nah, ini ada pilihan, ada option. Mau bareng silahkan. Mau misalkan nunggu tobat dulu juga silahkan. Tetapi yang paling bagus itu selesaikan dulu tobat, baru nanti langkah kedua dzikir fondasi. Kayak gitu. Mau bareng juga silahkan. Misalkan kan itu kan nggak bentrok. Tobat malam, dzikir fondasi setelah sholat maktubah atau sholat wajib. Jadi mau bareng silahkan atau nunggu tobat dulu silahkan. Kalau saya sih dulu tobat aja 3 bulan, terus dzikir fondasi 3 bulan. Kalau dulu kayak gitu, baru saya izin tingkatan. Jadi biar mantap fondasinya, biar gak goyang. Tapi nggak apa, orang kan beda-beda rohaninya, nggak mesti harus kayak saya.
tiap orang beda-beda gitu kan, ada yang bagus rohaninya gitu, jadi hanya satu langsung itu boleh. Kalau saya mah karena termasuk orang yang lambat, jadi lama itu 3 bulan mandi tol buat Selama aja. 3 bulan itu nggak ngelakuin zikir pondasi, maksudnya gitu bagaimana? Iya, Kalau kurang apa? artinya tetap dikir pondasi karena kan di sana kan berjamaah terus seperti itu. Artinya sayanya nggak serius ininya gitu, nggak serius ibaratnya bener-bener menjalani kan, karena ngikut-ngikutin dulu aja gitu. Nah baru setelah itu kelar pada tobat baru saya tuh semangat gitu. Nah itu pun nggak langsung puasa saya mah, ayo fokus pada tobat apa dikir pondasi aja dulu baru puasa nyusul. Tapi jangan ikuti gaya saya karena saya termasuk gaya paling lambat. Kalau bisa mah yang fast lah biar. Kang Rahmat bisa diikutin. Iya Kang Rahmat nih, dia paling cepat ya. Alhamdulillah. Iya, dia paling cepat. Dia bahkan dia mah cuma 3 minggu doang bertobat. 3 tahun 3 hari. Tingkatan 4 hari dia. Iya. Banget ya. Iya. Dia kudu. Kalau puasa tingkatan umur 1 hari, Ya, iya. 21 hari lagi enggak. Dia udah dicari kan udah. Orang kan masakan. Gimana kan lihat dulu kan. Lihat tuh ya. Makanya jadi guru nih sama saya ini. Tingkatan banget ya. Iya. Makanya silakan. Iya. Makanya Kang Rahmat pas bawa cepat dia mah, makanya cepat naik langitnya gitu. Cepet turun lagi. Dulu lagi betul. Kayak lift kan. Dia mah wakih aja tuh udah 1 kali cuma 10 menit langsung beres. Iya. Makanya ikutin. Saya wagiin mulu ya kalau Iya. tambahin malah kasih saya ya Pak. Kenapa nih? Malaikat hati. Apa tadi Kang Pendi? Kalau mau puasa tingkatan 21 itu harus puasa apa zikir apa mandi tobat 41 hari. Iya. Jadi bolong-bolong itu sih. kalau mau puasa tingkatan itu usahakan itu seminimnya pas 1 jangan bolong. Maksudnya gini, kita itu dikir itu kayak buat bangunan. Kenapa namanya dikir pondasi? Kenapa namanya mandi tobat? Mandi tobat itu kayak kita ininya, kayak mengeruk dulu. Jadi keruk dulu, mandi tobat dibersihkan dulu tanahnya, diratakan dulu. Nah itu namanya tobat kayak gitu. Ini kalau saya ini ya gambarkan gitu, kayak gitu analoginya. Dikeruk dulu, terus dipaculin dulu sampai dalam, baru dibuat pondasi. Nah itu masang pakai bumi, ngetros gitu. Nah semakin dalam, semakin kuat pondasinya, baru pasang itu tiang-tiangnya beberapa lantai. Nah maksudnya dikir puasa tingkatan, dikir waqiah, dikir yang lainnya, dikir ngedan, kholwat, dikir itu kayak kita buat apartemen beberapa lantai gitu. Kalau kita pengen sampai mencakar langit itu harus kuat kan pondasinya. Makanya itu tobatnya itu harus kuat dulu. Kenapa harus pas 1? Biar kita gak goyang. Kalau misalkan kita bolong-bolong mau tobatnya, nanti kita baru juga hanya 10 lantai kaki bagian ke angin goyang kan. Biar nggak goyang gitu. Atau ada ujian dikit doang kena dikit doang santet langsung aja, udahlah nggak kuat, nggak ketarik, nanti goyang kayak gitu. Biar kuat tuh loh. Semakin dalam, makin kuat nanti. Mau berapa lantai, nah. Kayak yang lainnya, misalkan dikir ini, puasa itu, puasa bisu, puasa ini, itu kayak kita menghias apartemen itu, kayak gitu. Paham ya? Nanti kalau udah tinggi baru kita menembus langit, gitu. Itu mah analoginya saja. Apa tadi pernah berikutnya dari Kang apa tadi? Ya. Oh Kang, oh iya lupa. Kang Rahmat, bagaimana itu melihat kondisi orang yang wudhu dicelupin tangannya bahkan kakinya? Tadi itu kalau di atas ukuran 2 kula itu boleh mau ngojai di situ berenang gitu. Yang penting itu kan panjang lebar, kecuali 1 ember nggak boleh. Nggak, itu namanya air mustakmal. Tapi jijik aja Kang. Iya jijik. Nggak jijik. Bisa ya kalau puluh. Waduh. Saya nggak dikerangka. Kan puluh jadi semua. Di Bogor juga gitu. Karomahnya itu. Oh, Dah. Jumat. Itu karomah itu. Karomah. Menok kali ya. Yang kalau yang biasa kan jangan. Iya. Kalau yang abang udah biasa ya udah biasa aja deh begitu. Iya. Jadi gitu ya Karamat, itu boleh kayak gitu karena dia udah di atas 2 kula. Nah seperti itu. Apalagi di sungai kan, di sungai itu udah kotoran tai
banyak di sungai. Tapi nggak boleh karena dia lebar sungai itu. Apalagi sungai Nil ya. Sungai Cisadane kan. Nah mungkin cukup sekian.